Terima kasih Dr. Esa. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebelum kami menyampaikan tentang update data tanggal 14 Juni 2020 pukul 12.00, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali. Sebenarnya ini adalah penekanan dari apa yang telah disampaikan di beberapa hari yang lalu. Yang pertama terkait dengan physical distancing, menjaga jarak. Ada hal-hal yang khusus yang harus kita perhatikan sejalan dengan kita akan segera melakukan kegiatan adaptasi kebiasaan baru agar kita produktif, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya untuk saudara-saudara yang berada di Jabodetabek. Kita tahu bahwa setiap hari pada hari kerja, banyak sekali saudara-saudara kita yang harus menggunakan fasilitas kendaraan umum untuk menuju ke tempat kerjanya. Data yang kita dapatkan pada satu moda transportasi saja, misalnya KRL, kita melihat bahwa lebih dari 75% penumpang KRL ini adalah para pekerja, baik ASN maupun pegawai BUMN maupun pegawai swasta. Dan kalau kita perhatikan pergerakannya, hampir 45% mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30 sampai 6.30. Inilah yang kemudian akan sulit untuk kita bisa mempertahankan tentang physical distancing. Karena kapasitas yang dimiliki oleh moda transportasi tersebut, yaitu KRL, sudah maksimal disiapkan. Oleh karena itu akan menjadi sulit dan sangat beresiko manakala secara bersamaan sejumlah rekan kita yang harus bekerja bersama-sama pada jam yang hampir sama menuju ke tempat pekerjaan. Ini yang menjadi salah satu dasar mengapa Gugus Tugas Pusat kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Di dalam surat edaran tersebut akan dibagi menjadi 2 tahapan awal mulai kerja dan tentunya akan berimplikasi pada akhir hari jam kerja. Untuk gelombang pertama, kita berharap bahwa seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, BUMN maupun swasta akan menggunakan 2 tahapan. Tahap pertama atau gelombang yang pertama akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai 07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00, 15.30.00. Sementara gelombang yang kedua diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30.00, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30.00. Upaya ini ditujukan agar kemudian terjadi keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang, agar protokol kesehatan khususnya terkait dengan physical distancing betul-betul bisa dijamin. Pembagian ini tentunya tidak akan menghilangkan kebijakan yang kita harapkan diberikan oleh semua institusi, baik itu institusi pemerintah, BUMN maupun swasta, untuk tetap mempekerjakan dari rumah untuk pegawainya yang memiliki risiko tinggi terpapar dan berdampak jelek kepada yang bersangkutan dari COVID-19. Misalnya pada pekerja atau pegawai yang memiliki penyakit-penyakit komorbid, pegawai atau pekerja dengan hipertensi misalnya, pegawai atau pekerja dengan diabetes, dengan kelainan penyakit paru obstruksi menaun, diharapkan masih tetap bisa diberi kebijakan untuk bekerja dari rumah. Ini penting karena kelompok-kelompok inilah yang rentan. Demikian juga untuk pekerja yang sudah lanjut usia, diharapkan juga masih bekerja di rumah. Karena inilah upaya yang harus kita lakukan agar penularan
di sarana fasilitas umum bisa kita atasi. Kita tidak hanya berbicara tentang keberadaan para penumpang di dalam kereta, namun ada proses perjalanan dari rumah menuju ke stasiun, proses menunggu di stasiun, dan demikian sebaliknya dari stasiun menuju ke tempat pekerjaan dan seterusnya. Ini betul-betul harus kita atur volumenya sehingga physical distancing bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan memulai ini mulai besok sehingga kita harapkan bahwa kita lebih maksimal lagi untuk mengendalikan penularan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih baik, secara konsisten, baik pada sisi fasilitas yang tersedia maupun pada sisi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. Keseimbangan ini harus kita laksanakan dan kita membutuhkan kerjasama dan partisipasi semuanya. Saudara-saudara, hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 18.760 spesimen. Dari jumlah pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di Jawa Timur dengan penambahan 196 orang. Dan ada laporan sembuh 75 orang. Kemudian Sulawesi Selatan, 133 orang konfirmasi positif kasus baru dan 36 sembuh. DKI Jakarta, 117 kasus konfirmasi baru dan melaporkan 249 orang sembuh. Kemudian Jawa Tengah, 113 pasien konfirmasi positif yang baru dan 20 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 70 kasus sembuh dan 70 kasus baru dan 30 kasus yang sembuh. Saudara-saudara, 22 provinsi hari ini melaporkan angka kasus baru di bawah 10. Ada 6 provinsi yang sama sekali tidak dilaporkan atau tidak ditemukan ada kasus baru. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, peningkatan kasus ini disebabkan karena semakin agresifnya tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat, yang kemudian dilakukan tracing dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dengan testing, menggunakan PCR maupun dengan TCM, inilah yang kemudian memberikan gambaran yang demikian tinggi. Kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya untuk kemudian melakukan isolasi ketat dari kasus-kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Total kasus sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 755 orang, sehingga totalnya menjadi 14.531 orang. Meninggal 43 orang, sehingga total menjadi 2.134 orang. Lebih 430 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi, dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap 41.639 orang ODP, dan kemudian juga masih melakukan pengawasan ketat terhadap 13.574 orang kasus PDP. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang harus kita cermati betul. Upaya yang kita lakukan untuk secara agresif melakukan tracing, penelusuran dari kasus positif konfirmasi yang kita dapatkan, disertai dengan upaya untuk melakukan testing, yaitu pemeriksaan laboratorium terhadap kasus yang ditemukan secara masif, ini memberikan gambaran bahwa kita secara bersungguh-sungguh untuk berupaya menghentikan sebaran ini. Kita tahu bahwa wilayah negara kita, wilayah tanah air kita memiliki resiko epidemiologi yang tidak sama. Karena kita pahami
bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, mobilitas manusia dalam kepentingan sosialnya pada semua wilayah di tanah air tentunya tidak sama. Sebagai contoh, kita akan gambarkan betapa upaya kita untuk tracing tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dianggap lebih jelek dibanding negara yang lain. Semisal Jakarta, kita sudah melakukan pemeriksaan 17.954 tes per 1 juta penduduk. Kita melakukan 17.954 tes per 1 juta penduduk. Kalau kemudian kita bandingkan ini dengan negara yang lain, misalnya dengan Jepang, Jepang hanya melakukan 2.626 tes per 1 juta penduduk. Vietnam 2.826 tes per 1 juta penduduk. Filipina 4.419 per 1 juta penduduk. Thailand 6.708 tes per 1 juta penduduk. Memang kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 21.353 tes per 1 juta penduduk, kita masih berada di bawahnya. Namun sekali lagi, ini adalah gambaran dari masifnya pemeriksaan yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari agresifnya kita melakukan kontak tracing. Sudah barang tentu ini akan kita lanjutkan dengan bagaimana melakukan isolasi secara baik dan kemudian melakukan perawatan dan pemberian terapi yang secara baik. Yang kemudian bisa kita lihat bahwa perkembangan kasus sembuh pun sangat menggembirakan dengan laju yang cukup besar. Saudara-saudara, inilah beberapa hal yang bisa kita pahami di dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 di tanah air kita. Sekali lagi, kami meminta COVID-19 masalah kita bersama. Bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah semuanya. Dan ini adalah bencana nasional. Dan inilah yang harus kita hadapi secara bersama-sama, secara bergotong royong, tidak terputus. Oleh karena itu keberhasilan ini adalah keberhasilan kita. Karena kita yakin betul bahwa kita mampu menanganinya ini. Kita pasti mampu menangani permasalahan ini. Selamat sore dan terima kasih. Baik, itu tadi pemirsa perkembangan terkini COVID-19 yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ada tambahan kasus positif baru hari ini, yaitu sebanyak 857, sehingga total hingga hari ini mencapai 38.277. Sementara ada tambahan kasus sembuh yang cukup signifikan. Total hari ini seluruhnya mencapai 755 kasus sembuh, sehingga total hingga hari ini 14.531. Namun masih ada kasus meninggal dunia sebanyak 43 orang, sehingga kasus hingga hari ini mencapai 2.134. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Usai jeda.